Adik-adik, apakah kamu bersedia dihukum untuk perbuatan yang tidak kamu lakukan? Tentu saja tidak. Bagaimana jika yang bersalah adalah sahabatmu? Walaupun demikian, mungkin kamu tidak mau dihukum menggantikan dia. Dihukum karena perbuatan yang tidak kita lakukan adalah sebuah pengalaman yang sangat berat. Tidak seorang pun di antara kita yang mau mengalaminya. Adik-adik yang dikasihi oleh Yesus, tiap tahun kita sebagai umat Kristen memperingati suatu hari yang sungguh terjadi. Pada hari itu, seseorang dihukum untuk perbuatan yang tidak pernah dilakukan. Itu merupakan hari tergelap, tetapi juga yang termulia di dalam sejarah manusia. Hari itu adalah hari Tuhan Yesus disalib. Hari itu berhubungan dengan suatu hari lain pada awal sejarah manusia di Taman Eden. Adam dan Hawa dengan sengaja menolak kasih Allah yang ingin melindungi mereka dari iblis. Karena kasih, Allah melarang mereka untuk makan dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tetapi Adam dan Hawa tergoda oleh iblis dan melanggar perintah Allah. Akibat dosa itu menyebar kepada semua keturunan Adam dan Hawa. Sebagai akibatnya, mereka semua harus mati. Semua orang digoda seperti Adam dan Hawa dan pada suatu saat memilih dengan sengaja untuk berbuat dosa. Itu sebabnya Allah mengirim anaknya, Tuhan Yesus, untuk menanggung hukuman atas dosa Adam dan Hawa dan atas dosa yang dilakukan oleh setiap manusia yang lahir sebagai keturunan Adam dan Hawa. Adik-adik, hari ini kita akan mendengar apa yang terjadi pada hari yang terpenting. Selama mendengar, mari kita ingat ya bahwa Tuhan Yesus menderita karena dosa kita pada hari yang gelap itu. Ayo, kita ke Golgota. Terdengar teriakan di sana-sini di kota Yerusalem. Hari masih pagi, tua muda, besar kecil melangkahkan kaki mereka menuju keluar kota. Kebanyakan mereka datang dari kantor pengadilan bangsa Romawi. Sementara mereka berjalan, tiba-tiba seseorang berteriak, Wah, itu dia. Benar, dialah yang akan dihukum. Lihat dia memikul salibnya sendiri. Oh, bukankah itu Yesus yang mengatakan dirinya sebagai anak Allah? Benar, dialah Yesus. Hari ini ia akan disalibkan. Yesus berjalan terengah-engah. Ia memikul kayu palang yang besar di bahunya dan ujungnya menyentuh tanah. Tubuh Yesus membungkuk ke depan sambil menarik kayu yang berat. Tubuh dan pakaiannya dibasahi keringat dan darah. Seorang penghulu laskar bangsa Romawi memimpin barisan dengan 4 orang serdadu lainnya yang bersenjatakan pedang dan tombak. Mereka membawa juga anggur yang bercampur mur, tali, paku, dan palu. Barisan orang yang berjanggut panjang, lagi putih berjalan di belakang Tuhan Yesus. Mereka adalah ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka ingin hadir saat Tuhan Yesus mati. Ada juga sekumpulan wanita yang mengikuti barisan itu. Mereka menangis. Di tengah perjalanan, Tuhan Yesus jatuh ke tanah dan tidak dapat bangkit lagi. Pada saat itu, seorang laki-laki yang baru pulang dari ladangnya, dia bernama Simon orang Kirene. Penghulu laskar menangkap dia dan menyuruhnya mengambil salib itu dan menaruhnya di bahunya. Simon tahu ia harus patuh. Ia mengambil kayu palang yang berat itu dan memikulnya. Sekarang Tuhan Yesus bisa bangkit lagi dan berjalan dan Simon mengikuti dia. Jam 9, rombongan itu tiba di atas sebuah bukit. Bukit itu tandus dan namanya Bukit Tengkorak. Dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Di sana-sini berserakan tulang-tulang manusia yang sudah mengering. Bukit itu sangat terkenal di Yerusalem karena tempat inilah digunakan oleh tentara Romawi untuk menghukum budak-budak dan penjahat-penjahat dengan menyalibkannya. Pada saat itu, seorang serdadu menawarkan campuran air anggur dengan empedu kepada Tuhan Yesus. Minuman ini biasa diberikan kepada orang yang akan disalibkan agar tidak begitu merasakan penderitaan karena dibius. Tetapi Tuhan Yesus tidak mau dibius. Ia mau menjalani hukumannya dengan sabar. Kemudian para serdadu menanggalkan pakaian Tuhan Yesus. Seluruh tubuhnya penuh dengan luka karena cemeti. Mereka membaringkan tubuhnya, membujur di atas kayu salib itu. Kedua tangannya direntangkan lurus mengikuti palang salib. Tok, tok, tok. Bunyi palu memukul paku. Paku menembus tangan dan kakinya. Darah mulai mengalir, membasuh telapak tangan dan kakinya. Kemudian jatuh ke kayu salib dan jatuh ke tanah.
Dalam penderitaan yang sangat, tiba-tiba suara Tuhan Yesus terdengar. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Para serdadu keheranan. Biasanya mereka mendengar penjahat menghujat mereka, tapi belum pernah mereka didoakan saat mereka melaksanakan tugas mereka. Dalam hati kecil mereka timbul pertanyaan, siapakah dia yang mendoakan kita dan yang menyebabkan penderitaan besar baginya? Para serdadu mulai menaikkan salib pada posisinya. Setelah itu 2 orang lain disalib dan mereka ditempatkan di sebelah kiri dan kanan Tuhan Yesus. Di tengah-tengah penderitaannya, Tuhan Yesus tidak mendengar kata-kata hiburan, hanya kata-kata ejekan. Orang Farisi, ahli Taurat dan tua-tua berkata, Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia anak Mesias, orang yang dipilih Allah. Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkan dirimu. Tiba-tiba ada suara yang lain. Suara itu berasal dari salib di sebelah kiri Yesus. Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi penjahat yang di sebelah kanan menyanggah. Tidakkah engkau takut kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu pun yang salah. Kemudian ia memandang pada Yesus dan berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau sampai ke dalam kerajaanmu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Orang yang disalib ini adalah orang pertama yang memandang Yesus tersalib dan memohon agar Yesus mengingat dia. Yesus menjanjikan keselamatan kepadanya karena bersama Yesus di Firdaus berarti diselamatkan selamanya. Beberapa jam sudah sejak salib didirikan, tiba-tiba jam 12 tepat tengah hari, matahari bersinar, cuaca menjadi gelap gulita. Tuhan Yesus sangat menderita dan luka-lukanya semakin pedih. Jiwanya juga menderita. Ia mulai berdoa dengan menyebut ayat dari Mazmur nomor 22 yang ia hafal dan menyatakan perasaan hatinya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Selama Tuhan Yesus hidup, ia mempunyai persekutuan yang sangat baik dengan Allah. Dan sekarang untuk pertama kalinya Allah jauh daripadanya. Tuhan Yesus mengalami penderitaan neraka karena dosa manusia yang ditanggungkan kepadanya. Sesudah itu Tuhan Yesus tahu bahwa semua yang Allah perintahkan telah digenapi. Kuasa kejahatan tidak bisa mengalahkan dia, kuasa maut pun tidak. Tuhan Yesus tahu bahwa melalui penderitaan dan kematiannya, semua orang yang percaya kepadanya seperti penjahat yang di sebelah kanannya dapat diselamatkan. Sebab itu dengan suara yang nyaring Yesus berseru, Sudah selesai. tidak ada yang perlu dilakukan lagi. Tuhan Yesus telah membayar lunas dengan darahnya untuk dosa manusia, dosa adik-adik dan kakak juga. Semua yang percaya sekarang bisa datang dan menerima keselamatan dalam Yesus. Rencana Allah sudah digenapi. Kemudian terdengar seruan yang nyaring, doa Yesus yang terakhir. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Sesudah itu kepalanya jatuh terkulai, Tuhan Yesus meninggal. Kepala pasukan pemimpin serdadu yang ada di sana telah memperhatikan Yesus selama 6 jam. Sekarang ia berbicara. Sungguh, orang ini adalah orang benar. Belum pernah seorang yang mengalami penyiksaan begitu hebat masih berpikir dalam kasih dan peduli akan kebutuhan orang lain. Orang banyak yang sejak pagi mengerumuni salib mulai pulang. Sikapnya lain sekali dari waktu mereka datang. Ada yang menundukkan kepalanya dan ada orang yang memukul-mukul dadanya. Dalam hatinya mereka menyetujui apa yang diucapkan kepala pasukan itu. Orang ini adalah orang benar. Adik-adik yang dikasihi oleh Yesus, pada hari Tuhan Yesus menderita dan mati, dia diperlakukan sebagai seorang penjahat. Mereka yang melihat dia dipaku, disalib, berpikir pasti ia melakukan kejahatan besar. Jika tidak, ia tidak akan dihukum seperti ini. Tetapi sekarang kita tahu bahwa Yesus dihukum karena dosa kita. Dalam kasih-Nya yang besar, Yesus berdoa untuk orang-orang yang menyalibkan dia. Dalam kasih-Nya yang besar dan di tengah penderitaannya, ia mengasihi dan mengampuni seorang penjahat yang berseru kepada dia. Kasih dan pengampunan Yesus ini tersedia bagi kita semua
yang mau menerimanya.